semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Sucintiani. Saya akan membahas manajemen dan kepemimpinan. Tema kali ini membahas yaitu kunci sukses mahasiswa di dunia kerja. Tentunya saya tidak sendiri. Ada teman saya yang akan menemani saya. Hai Suci dan hai semuanya, aku Yunita Ningrum. Jadi pembahasan kali ini menarik banget ya Suci, di mana kepemimpinan dan manajemen itu tidak hanya untuk orang-orang yang kerja di kantor saja, tapi berguna juga untuk kita yang masih menjadi mahasiswa ini. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen, sebenarnya manajemen itu apa sih? Oke, jadi menurut aku secara simpelnya manajemen itu kayak bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita punya, seperti waktu, tenaga kerja, atau mungkin gimana cara kita untuk mengatur orang lain. Jadi intinya itu biar semuanya itu efektif dan efisien. Jadi setahu aku ada 4 fungsi utama dari manajemen, yaitu yang pertama itu ada perencanaan, lalu yang kedua itu ada pengorganisasian, lalu yang ketiga itu ada pengarahan, dan yang keempat itu ada pengontrolan. Jadi setahu aku mengenai manajemen itu seperti itu aja sih, Ci. Berarti bukan cuma orang kantoran saja yang menggunakan manajemen, tapi kita sebagai anak mahasiswa juga menggunakan manajemen, baik itu mengatur pembelajaran, organisasi, dan kegiatan lainnya di dalam kampus. Kalau ngomongin manajemen, biasanya juga nyambung ke yang namanya perencanaan strategi. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Jadi perencanaan strategis itu kayak menentukan arah sama tujuan kita di masa depan gitu. Misalnya nih aku sudah punya visi, jadi aku harus mempunyai strategi dong untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya nih tujuan aku itu aku ingin mendapatkan nilai A dalam mata kuliah kepemimpinan dan manajemen ini. Jadi aku harus mengatur strategi, mungkin seperti aku harus aktif ya dalam kelas ini, dan atau mungkin aku rajin mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh bapaknya. Jadi seperti itu sih agar aku itu bisa dapat mencapai tujuan yang aku mau. Benar banget ya apa yang dikatakan oleh Yunita, kita sebagai mahasiswa juga memerlukan strategi. Baik itu strategi untuk digunakan buat tugas, terus strategi untuk lulus tepat waktu, dan strategi lainnya yang digunakan oleh mahasiswa agar bisa lulus yang sesuai dengan keinginannya dia. Oke, sekarang kita bahas nih yang sering bikin bingung bedanya leadership sama manager. Banyak yang mikir kedua hal tersebut sama, padahal kan berbeda. Bisa dijelaskan? Iya benar banget, banyak yang mengira kalau leader sama manajer itu sama, tapi nyatanya kedua hal ini tuh berbeda. Jadi apa perbedaannya? Jadi manajer itu tuh lebih berfokus pada sistemnya sama aturannya. Dia tuh berpikir gimana caranya pekerjaan itu cepat selesai tapi dengan cara yang efektif. Beda sama leader itu dia tuh lebih merangkul dengan hati. Jadi bagaimana mengajak orang, bagaimana dia menjadi inspirasi orang lain, bagaimana dia memimpin orang. Jadi leader itu idealnya itu bisa dua-duanya. Jadi dia itu bisa mengatur, tapi dia juga bisa merangkul dengan hati. Jadi seperti itu perbedaan antara leader sama manajemen. Ya, manajer ya, bener banget ya. Setuju banget apa yang dikatakan oleh Yunita tadi, bahwa di dunia kerja kita perlu yang namanya manajer dan juga leader. Terus kita mampu buat untuk memimpin tim, terus juga bisa jadi contoh dan membangun semangat orang-orang untuk bekerja. Nah, sebelum kita tutup nih, aku mau nanya terakhir, menurut kamu kenapa mahasiswa harus banget belajar soal manajemen kepemimpinan tersebut? Jadi menurut aku penting ya untuk kita sebagai mahasiswa untuk mempelajari manajemen dan kepemimpinan ini, karena hal ini tuh berguna banget untuk kita di dunia nyata ini. Jadi dengan hal ini tuh kita jadinya bisa belajar ya untuk mengatur diri sendiri utamanya. Lalu kita juga bisa membuat strategi untuk tujuan yang kita inginkan. Selain itu kita juga bisa memimpin orang lain tuh dengan bertanggung jawab. Jadi nanti hal ini itu akan berguna ketika kita itu sudah di dunia bekerja, di dunia pekerjaan. Tapi selain itu juga sekarang ya di kehidupan kita sehari-hari ini juga penting banget mengenai manajemen dan kepemimpinan ini. Betul banget ya apa yang tadi dikatakan oleh Yunita. Terus manajemen dan kepemimpinan ini bukan hanya soal mata pelajaran atau mata kuliah, tetapi manajemen dan kepemimpinan ini
baik digunakan untuk kehidupan sehari-hari di dunia kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya, agar kita bisa mengatur, terus menyusun, dan agar semua berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe konten ini jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.